Halo guys, balik lagi di channel aku Henry VD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 590, yaitu berjudul seperti biasa sih yang Magic Emperor. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana si Jongvan atau yang kita lihat yang sedang mengalami masalah atau problem ya, karena ternyata dua orang yang diajarin Jongvan kemarin itu mau jadi muridnya dia guys. Nah di sini masalahnya si Jongvan itu nggak mau karena dia masih kayak takut ya nerima murid. Mungkin kalau untuk kayak ngajarin sedikit yang ngasih kayak trik atau clue, si Jongvan masih mau, tapi kalau ini untuk jadi murid dia kayak nggak mau ya. Nah di sini pun si tetua Elder Yuan ini kayak mau ngerayu ya, mau ngasih tahu ke dia buat biar menerima dua orang yang cewek-cewek itu guys ya. Nah di sini menurut gua si Elder Yuan ini bakalan ngasih tahu tentang si Jongvan yang bikin Jongvan itu sadar ya. Aku nggak tahu kenapa ya, pokoknya yang pasti si Jongvan punya dua murid ini yang mau menerima ya. Kemungkinan ada syarat-syaratnya lah ya, biar mereka berdua ini mau menjadi biar mereka ini bisa diterima jadi muridnya Jongvan. Karena emang Jongvan tuh nggak ada niatan buat kayak punya murid ya. Dia itu emang ada tujuan lain, yaitu balas dendam pastinya ke tingkatan selanjutnya. Di sini udah dipastikan kalau si Jongvan ini bakalan mengikuti beberapa kompetisi lainnya, karena kita lihat kemarin yang si UR itu ngadapin itu kan diundur ya, jadi 3 bulan. Nah berarti ini kesempatan Jongvan untuk ikut kompetisi tersebut guys. Nah dan di kompetisi ini yang pastinya lah menangan Jongvan guys ya, udah dipastiin pasti menang Jongvan kalau emang dia mau ada niatan ikut ya. Tapi di sini dia nggak ikut pun juga tetap bakalan dilatih sama para tetua yang ada di sekte Demonix. Nah yang pastinya dia bakal jadi kuat dan diikut sertakan untuk kayak masuk kayak mengikuti kompetisi antara sekte, dari sekte Murim sama sekte Demonik lainnya deh ya, kan banyak tuh cabang-cabangnya dari A dan B. Nah, di sini kita baru melihat beberapa orang terkuat ya yang bakal ikut terlibat, seperti dua orang itu, dan sisanya nggak tahu ya. Ini masih murid luar, gue nggak tahu murid dalam tuh yang di mana ya, siapa aja, apakah ada yang lebih kuat, murid dalam dan murid elit, kan masih ada kayak tingkatannya, tapi belum ditunjukin ya, baru para tetuanya doang. Oke, apakah sama aja kayak yang Jongvan lawan orang-orangnya? Kalau sama berarti emang sekte demonik yang ini tuh lemah ya guys ya, dibandingkan sekte demonik di di manual lain ya yang agak lebih kuat, contohnya kayak Nanomachi. Nah di sini Elder Yuan ini yang bakalan sepertinya menjadi guru di tempat pelayannya si Jongvan. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena di sini Elder Yuan itu sebenarnya kuat guys ya. Kenapa gue bilang kuat? Bayangin dia itu hidup udah berapa lama, dan pastinya kekuatan itu bukan hanya segitu-gitu aja guys. Apalagi pemahaman tentang dakwah, atau dia itu kayak orang yang paling bijak. Maksudnya tuh yang ibaratnya udah melalui banyak hal ya, masa-masa trauma kayak si Jongvan dihianatin pun dia kayak udah ngerasa, udah tahu. Makanya nanti di sini disadarin kali ya sama dia, sama Elder Yuan, yang beruntungnya dia mau angkat murid lagi. Tapi gue nggak tahu persyaratan apa yang bakalan dikasih sama si Jongvan ini. Ya sekeren apapun, kalau pemikiran daunnya itu nggak kayak si Elder Yuan ini agak sulit ya. Jongvan emang pernah hidup lama juga, tapi mungkin pemahaman tentang daunnya tuh nggak sehebat si Elder Yuan. Nah makanya nanti mungkin dia bakal belajar sama Elder Yuan, yang mengakibatkan kuatnya tuh agak cepat, tapi penglihatan dari rananya itu menurun. Ini kebalikannya deh, keren juga sih ya. Gue juga nggak kepikiran bahwa akan ada kayak apa tuh namanya, kayak kayak Elder Yuan ini punya kekuatan yang dinamai Dao Heart ya, kalau nggak Dao Hati gitu tuh, yang kultivasinya tuh berbeda dari yang lain gitu. Makanya
dia di sini kayak udah nggak punya ambisi lagi ya, beda sendiri sama si Jovan yang emang dia tuh bakalan ada keinginan ya. Mungkin gue belum tahu, baru tahu kayak misi-misinya itu ya, pengen visinya itu pengen menghancurkan orang-orang yang berkhianat sama dia. Nah, gue nggak tahu nih setelah ini, kalau untuk jadi orang kuat pasti ya, tapi tujuan lainnya itu belum kelihatan banget ya. Apalagi nah di sini dua orang yang bakal dilatih sama Jovan ini bakalan lebih kuat lagi, dan pastinya akan menjadi kategori yang yaitu seseorang yang bakalan ngebangun sekte demonik nih. Jadi si Jovan bakalan punya beberapa sekte ya di bawah naungan dia. Bukan punya sih, maksudnya dia itu kayak kaisar bayangan guys, kalau mau tahu, kayak pemimpin bayangan yang emang semua orang di sekte itu menghormati dia. Jadi nggak ada yang berani nantinya. Apalagi karena dia kan tipe orang yang nggak bisa netap di situ. Nah, mungkin di sekte demonik ini nanti yang jadi tetua atau ketua sekte itu antara dua orang ini, yang cewek ini sama yang cowok itu. Ya, kalau ketua sektenya dibunuh, seperti spoiler teman-teman ya, katanya sih bakalan apa tuh dong? Bakalan si ketua sekte ini yang licik ini, kan dia licik nih ya, bakalan dibunuh sama Jovan. Pastinya digantiin sama orang-orang yang ya udah dipercayai sama Jovan aja. Kan nggak mungkin Jovan ngegantiin ketua sekte, karena setelah dia dari sekte demonik ya, dia bakal ngelanjutin perjalanannya pastinya untuk ke dunia berikutnya ya. Mungkin setelah ngelawat orang-orang yang paling kuat berada di dunia yang sekarang dia tempatin, dia bakalan balik lagi bakalan lanjut perjalanan ke berikutnya ya kan. Nah, bakal lama lagi tuh dia tuh ya untuk kembali ke Clan Law ya. Clan Law ini kan emang misinya udah dikasih tahu sama Jovan untuk menguasai beberapa klannya. Jadi Jovan itu ngebantu dari luarnya dari dalam ya. Kalau Jovan bantu mereka tuh dari dalam, sedangkan si Clan Law itu bantu mereka dari luar. Jadi nanti kan ini sekte demonik udah mau ibaratnya bakalan jadi milik si Jovan ya. Kemungkinan sih bakalan disuruh kerjasama bikin aliansi sama Clan Law ya, karena Clan Law juga miliknya si Jovan. Pasti bakalan nurut sih kalau menurut gua. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin ilustrasi ini udah gua warnainnya. Jadi kalau kalian kayak mau bikin belajar ilustrasi kayak gini, atau bikin desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, cek di playlist YouTube gua. Di situ ada semua guys, caranya mulai dari nol. Ya, di playlist, atau bisa DM IG gua juga, bisa request, kita tanya-tanya saat link diskusi ya. Yang dimana nanti kalian bisa menghasilkan uang dari kerja freelance juga. Gue juga kerja freelance nih guys, jual desain juga ya kan. Bikin jual jasa juga. Kan lumayan uangnya. Entah itu buat kerjaan utama kalian atau kerja sampingan dulu deh buat pencarian sampingan uang. Oke. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kita akan lanjut nanti. Terima kasih udah nontonin video gue, dan sampai jumpa lagi di next video.